Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan saya di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan kami ucapkan selamat datang di ruang meeting ini. Jadi minta waktunya kurang lebih 1,5 jam terkait. Jadi di sini kita diskusi. Saya ingin mempresentasikan terkait tugas saya. CDPA itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini saya Filzati Kamaya Masalah dari CDPA Anak 11. Saya dari SMK Muhammadiyah 1 Pringsen. Di sini saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Rohayati SPD. Yang kedua itu adalah Ibu Yeni Megawati MPD selaku pengajar praktik saya, dan saya sendiri itu adalah CDPA Anak 11. Nah, di sini ada konsep budaya positif. Kira-kira dari Bapak Ibu apa sih budaya positif? Mungkin dari Pak Yus dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, budaya positif itu budaya yang memang mengajak hal yang baik. Terkait budaya yang baik itu banyak. Yang pertama, makan pakai tangan kanan. Terus kedua, berjalan dengan hati-hati. Yang ketiga, menyapa guru, tidak berpapasan. Mungkin salah satunya. Dan kalau misalkan tidak pembelajaran, bagaimana kita ingin bertanya, kita angkat tangan dulu, tidak langsung bertanya dan sebagainya. Mungkin itu, Bu. Kasih applause dong dulu Pak. Kedepannya harapannya semua dilakukan dengan hal-hal yang positif. Di sini pada intinya ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma, yang kedua adalah disiplin positif, terus kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini ada pembelajaran paradigma baru. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ingin menjawab apa sih paradigma baru? Mungkin dari Bu Azimah dipersilakan. Pada di pembelajaran dan paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran Terima kasih Pak. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru mengajarkan siswa-siswi itu sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, terdapat tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Di sini ada paradigma baru. Mungkin saya minta izin Bapak Ibu untuk berdiri. Jadi di situ ada sisi A dan sisi B. Di sisi A itu adalah teman yang B mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut untuk membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu, sebelah kanan saya itu mengepal tangannya. Kanan saya, tangannya mengepal ke depan. Sebelah kanan saya mengepal,
supaya kepala tangan itu tidak terbuka. Bisa dipahami? Oke. Sebelah kanan itu menggenggam, sebelah kiri itu gimana caranya? Boleh merayu, boleh menyuap, terus boleh mengancam. Oke? Bisa ya Bapak Ibu? Oke, bisa dimulai. Sebelah kanan itu menggenggam, sebelah kiri itu adalah gimana caranya supaya tangan yang di depan Bapak Ibu itu bisa terlepas. Oke, silakan. Boleh, boleh. Bagaimana cara boleh? Boleh, boleh. Oke, sudah ada yang terbuka? Sudah ada yang terbuka? Siapa yang terbuka? Siapa yang terbuka? Boleh bercerita. Gimana supaya tangannya Bu Azimah itu terbuka tadi dengan cara apa? Yang pertama tadi kita itu berarti nggak bisa, setelah itu dikelilingi Bu. Terbuka, oke. Dari bapak-bapaknya apakah ada yang terbuka tangannya? Tidak ada. Kayaknya tadi Pak Alan memberikan uang 100.000. Oh, kesalahan mama menjual tapi gagal. Jadi di sini sebenarnya yang ada pada diri kita itu adalah gimana caranya supaya apa yang dalam diri kita itu gimana pun caranya itu tidak terpengaruh oleh orang lain. Kita konsisten. Mau disuap berapapun kalau memang tidak mau itu pasti akan mempertahankan. Mau disuap, mau dirayu, mau dihadik, bahkan diancam pun apabila dari diri kita sudah konsisten, maka itu tidak akan terjadi. Jadi pada dasarnya kembali lagi pada diri kita sendiri. Oke, next. Oke, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi mengontrol murid. Jadi mungkin kita di sini pasti mengontrol murid ya Bapak Ibu. Setelah itu ada ilusi bahwa semua pengetahuan itu positif dan bermanfaat. Apakah semua pengetahuan itu bermanfaat? Tidak. Apakah semua penguatan itu positif? Tidak juga. Dan di sini ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Apakah demikian orang dewasa selalu memaksa? Tidak. Selanjutnya yang terakhir itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi memelas. Apakah itu bisa menguatkan karakter siswa? Tidak. Jadi ini adalah miskonsepsi terkait tentang teori kontrol. Oke. Di sini ada mengubah. Kalau tadi itu adalah miskonsepsi, selanjutnya di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi di sini ada realitas. Realitas itu adalah kebutuhan. Apakah kebutuhan kita sama? Tidak. Antara Pak Is dengan Pak Rojo apakah kebutuhannya sama? Oh sama. Sama-sama apa Pak? Sama-sama butuh duit Pak. Terkait dengan teori kontrol, di sini realitas itu adalah kebutuhan kita berbeda. Mungkin Pak Yus yang masih bujang itu pasti berbeda dengan Pak Roja yang sudah mempunyai istri. Begitu pula dengan siswa-siswi kita, kebutuhannya pasti berbeda. Selanjutnya di sini semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misal, ketika kita melihat siswa kita sedang tidur, apakah itu memang bisa jadi tidurnya karena bekerja pada malam hari? Bisa jadi karena main game online, bisa jadi karena begadang. Jadi apa yang kita lihat itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda.
Selanjutnya di sini adalah kita mencoba mengubah agar pandangan kita, agar pandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Tapi di sini teori kontrolnya adalah semua perilaku itu mempunyai tujuan. Di sini yang dimaksud adalah mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita bisa mengubah pemikiran siswa-siswi kita dengan pemikiran yang sama? Apakah bisa? Kenapa boleh? Kenapa tidak bisa? Ya, tadi pertanyaan dari yang saya sampaikan itu apakah pemikiran siswa kita dengan yang lain sama? Tidak, karena semua individu itu memiliki keunikannya masing-masing, termasuk cara berpikir. Oke, kasih plus dong. Oke, selanjutnya di sini adalah orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah diri Bapak Ibu bisa dikontrol dengan orang lain? Bisa. Apakah bisa Bapak? Seperti apa? Bisa kita contohnya Bapak? Contoh? Baik. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya itu semisal kalau kita berada di sebuah birokrasi, kita menjadi bawahan dari seorang atasan, itu seorang atasan bisa mengontrol diri kita untuk ya perusahaan itu agar lebih maju, atau semisal organisasi itu lebih sesuai dengan arahan dari pimpinannya. Jadi kita bisa dikontrol oleh orang lain. Kalau di dunia kerja ya Pak, kalau misalkan di perusahaan, kalau misalnya di sekolah terkait dengan peserta didik kita, yang bisa mengontrol peserta didik atau yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Oke, selanjutnya di sini adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah dan model berpikir menang-menang. Next. Oke, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa asing yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Contohnya misalnya, ketika disiplin positif terkait tentang tata tertib yang ada di sekolah. Ketika kita sebagai guru sudah ada jam pertama, itu pasti bertanggung jawab terhadap kelas kita. Jadi gimana pun caranya kita berangkat lebih awal supaya tidak terlambat. Itu adalah salah satu contohnya. Untuk selanjutnya disiplin positif sendiri itu adalah mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjawab atau apa sih disiplin positif? Bu Leli silakan. Sepertinya senyum-senyum sudah tahu. Baik, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward penghargaan ancaman. Luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Leli. Ya. Jadi disiplin positif itu adalah menumbuhkan kesadaran diri tanpa adanya imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi ketika siswa diberi tugas tanpa ada ancaman, tanpa ada reward, itu dengan sendirinya siswa tersebut mengerjakan. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan pendidik sendiri itu apa sih? Mungkin dari Miss Dewi, tujuan dari pendidikan? Tujuan dari pendidikan yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki
di sini menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada kata universal. Dari Bapak Ibu apakah arti dari universal? Mungkin Bu Arin, silakan Bu Arin. Untuk secara globalnya, ini menurut saya Bu Maya ya, universal itu artinya menyeluruh, di mana yang orang-orang tahu atau orang-orang sadar kalau perilaku yang dilakukan benar seperti itu kebajikan universal. Jadi kebajikan atau kebaikan yang menurut semua orang itu memang benar-benar baik seperti itu Ibu. Mohon penjelasannya ya Bu ya kalau salah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Arin. Jadi sudah tepat, universal itu adalah bersifat global secara menyeluruh. Selanjutnya, oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa, dan latar belakang. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan ini kita tidak memandang suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa disebutkan 6 profil pelajar Pancasila yang Pak Rojak tahu, salah satunya itu apa? Profil pelajar Pancasila yaitu Dimensi. kreatif, beriman dan bertakwa pada Tuhan, toleransi, hormat, integratif, mandiri, dapat dipercaya, dan tulus hati. Oke, sudah mendekati. Jadi di sini ada 6 profil yang 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila itu adalah berkebinekaan global, bertuhan yang Maha Esa, berakal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk selanjutnya di sini ada primary care program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan kita juga harus bekerja sama, kreatif, percaya diri. Itu adalah terkait tentang nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga itu adalah keterampilan hidup. Itu didapat dari tidak merendahkan orang lain, saling menghormati dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Oke. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar Bapak itu kira-kira apa? Oke, silakan Pak Aldi, kebutuhan yang paling utama. Bernafas. Bernafas. Selain itu Bapak, mungkin ada yang lain? Makan. Boleh, kebutuhan primer atau sekunder. Bersosialisasi. Oke, terima kasih. Kalau untuk Pangga, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan Pangga itu apa? Oke, jadi di sini kebutuhan Pak Aldi itu adalah bernafas yang pertama. Yang kedua adalah makan. Kalau Pak Angga itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Mungkin kalau Bu Azita kebutuhan dasar manusia itu apa? Silakan Ibu. Makan. Oh yang itu enggak. Oke, jadi ternyata di sini kebutuhan hidup atau kebutuhan dasar manusia itu adalah makan. Oke, di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita ini inginnya apa, ingin mendapatkan apa. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu mempunyai tujuan tertentu. Dan semua usaha
terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sendiri itu ada 5. Oke, silakan boleh kita dibacakan Pak Ahmad. Kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang pertama itu bertahan hidup. Kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, ya berarti pangan, sandang, papan, dan keamanan serta kesehatan. Jadi kalau tadi jawaban dari Pak Angga, Pak Aldi, dan Bu Azima itu adalah makan. Berarti kalau makan itu termasuk dengan kebutuhan bertahan hidup. Untuk selanjutnya di situ adalah kasih sayang. Kira-kira Bapak Ibu membutuhkan kebutuhan kasih sayang tidak? Bu Azima? Jadi pasti diri kita pasti membutuhkan kebutuhan dasar manusia itu selain makan pasti dengan kasih sayang, dengan keluarga, dengan suami, dengan anak, bahkan dengan istri. Jadi kasih sayang dan rasa ingin diterima itu salah satunya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dalam sebuah kelompok. Seperti ini kita juga kerjasama Bapak Ibu. Jadi saya mendapatkan kebutuhan manusia yang pertama itu adalah bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya di sini adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah penguasaan. Dan untuk kebebasan sendiri itu adalah mandiri. Jadi apa yang dia inginkan itu kalau bisa terlaksana. Dia pengen bebas, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan di sini adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi 5 kebutuhan pokok kita itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kira-kira 5 ini ada kebutuhan di dalam Bapak Ibu semua? Ada. Yang paling prioritas yang mana Bapak Ibu? Rasa kasih sayang ya Pak ya. Rasa kasih sayang terhadap siapa Pak? Oke, yang pertama jelas kepada orang tua. Oke, next. Oke, di sini ada sebuah kasus terkait tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 5 ya Bapak, Ibu. Ada apa yang pertama tadi? Bertahan hidup. Yang kedua? Yang ketiga? Kebebasan. Yang keempat? Penguasaan. Yang kelima? Kesenangan. Oke. Jadi di sini ada kasus yang pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Jadi nggak boleh nyanyi-nyanyi atau nggak boleh dandan. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru dia jadinya. Jadi di dalam kelas itu lagi belajar, tapi ada satu siswa yang ingin dandan, tapi oleh guru tersebut tidak diperbolehkan. Itu kira-kira maksud yang mana? Yang mana? Boleh dijawab? Kebebasan? Kesenangan? Oke, kita lihat jawabannya. Ada yang putar dan skip lagi juga. Jawabannya adalah kesenangan. Oke, kasih aplaus buat Lala. Oke, next. Yang kedua, di sini aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu kira-kira masuk kebutuhan yang mana? Kebutuhan yang mana? Merasa bosan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan. Oke, kita cek lagi. Next. Jawabannya adalah kebebasan. Kasih aku sekali. Oke, next. Soal yang ketiga. Ini sepertinya parah banget.
dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Ini kira-kira masuk kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Oke. Kasih aplaus untuk kita semua. Kita game dulu ya Bapak Ibu. Tebak gambar. Adakah yang suka main game tebak gambar? Sama Soekarno, Bagi Pura. Di sini kita main game dulu. Kita ada tebak gambar. Sudah saya siapkan 10 soal. 10 soal. 10 gambar. 10 gambar. Oke. Gambar yang pertama. Kira-kira gambar apa itu? Apa jawabannya? Bintang uang. Oke, jawabannya bintang uang. Oke, yang kedua. Ada gambar apa di situ? Tantangan seru. Oke, tantangan seru. Selanjutnya di sini adalah gambar apa nih? Apa? Gambarnya Abi Juli. Oke, selanjutnya ini di sini ada apa gambarnya? Mati rasa. Boleh coba mati rasa? Oke, mati rasa. Selanjutnya next gambar yang kelima. Apa kali jawabannya? Apa jawabannya? Pakai ini sandal, kita cek jawabannya. Oke. Next, gambar 6. Kucing apa Pak? Kenapa? Kok bisa menjawab kucing gelang? Oh iya. Oke, kita cek jawaban Pak. Apakah jawabannya kucing gelang? Sepertinya Pak sering main tebak gambar sepertinya. Oke, next, gambar yang ke-7. Apa? Nasi burung. Oke, kita cek jawabannya. Luar biasa Bapak Ibu. Next, gambar ke-8. Oke, silahkan Bapak Ibu. Kenapa bisa menjawab sama rambutan Bu Leli? Itu kan ada pohon ya Bu Maya, terus ada karang, terus ada rambut. Ya, jadi itu adalah sebuah pohon, ada ram. Itu bukan rambut Bu, itu rambutan. Jadi tambahinnya berarti pohon rambutan. Kasih aplaus buat Bu Leli. So, gambar selanjutnya. Oke, gambar ke-9. Gimana Bu sini? Rumput kering. Oke, betul. Di situ ada gambar rumput, ada ring, dan tambahan ke. Gambar yang terakhir. Biasanya ibu suka banget nih. Gimana Bu sini? Oke, kita cek jawabannya. Oke. Luar biasa. Sudah tahu berapa main? Oke, jadi itu sedikit game terkait dengan tebak gambar. Di siang ini kira-kira Bapak Ibu ngantuk atau masih semangat? Kita ice cream dulu ya Bapak Ibu. Kita joget-joget ria dulu. Oke, mau minta kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak.
Kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama itu adalah motivasi ekstrinsik terkait tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan. Jadi di sini motivasi ekstrinsik itu yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi siswa-siswa kita itu terkadang menaati peraturan karena menghindari hukuman. Ketika nanti saya terlambat, nanti saya dimana nih sama guru BK, nanti saya suruh membersihkan WC, itu adalah salah satu hukuman. Untuk motivasi ekstrinsik yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Siswa tersebut contohnya ketika melakukan bersih-bersih atau mengikuti lomba, Pak, kira-kira hadiahnya apa? Kalau hadiahnya bagus, saya mau ikut. Itu adalah salah satu contohnya.
menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Oke, di sini ada cuplikan. Mari kita tonton bersama Bapak Ibu. Maunya apa? Di rumah kamu tuh dikasih
Mengerti soalnya? Jangan ulangi lagi. Ya sudah, yang kita mulai belajar, PR-nya dimulai kita bahas hari ini. Tahu nggak? Aku ini kesel banget sama ini tadi. Ada gitu ya, guru kayak gitu. Kerjaannya nurut terus, nggak mau disalahin. Masih tugas nggak kira-kira. Kalau gitu kan jadi bad mood. Kalian dengerin aku nggak sih? Apa? Ih, nggak satu. Ya maaf. Emang siapa sih Juri? Itu loh yang tadi masuk, kesel banget loh sampai gitu. Jengkel banget loh. Ya udah santai. Oke, Bapak Ibu, dari cuplikan tadi, kira-kira ibu tersebut itu sebagai apa? Dari tiga yang pertama, di sini ada pembunuh, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira ibu tersebut menangani kasus siswa itu sebagai apa? Mungkin Kasus bisa menjawab? Yang tadi adalah terkait dengan tidak terencana atau tiba-tiba terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hubungan fisik atau psikis. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Pak Ibu. Jadi di sini yang pertama itu adalah hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, bisa jadi ketika terlambat atau seperti tadi tidak berseragam, pakaiannya tidak rapi, dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid itu tidak tahu ketika mendapatkan hukuman itu apa yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Kira-kira konsekuensi itu apa sih? Mungkin Bu Ari? Baik, konsekuensi itu ada satu kesepakatan antara guru dan siswa, dan di situ ketika kesepakatan dilanggar itu pasti ada hukumannya itu, tapi terencana. Dan di sini murid dibuat tidak nyaman karena harus mendapatkan hukuman sesuai dengan keputusan yang dibuat seperti itu, dan guru juga harus selalu memonitoring murid dan selalu mengawasi muridnya. Oke, jadi konsekuensi itu biasanya dilakukan setiap kelas itu pasti mempunyai kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas itu bisa dibuat beserta guru yang ada di kelas atau beserta wali kelasnya. Jadi contoh, ketika kesepakatan kelas terlambat 15 menit atau tidak boleh menggunakan handphone. Ketika kesepakatan tersebut dilanggar atau siswa tersebut melanggar, maka siswa tersebut akan mendapatkan konsekuensi terkait tentang kesepakatan yang sudah siswa-siswi itu langgar. Yang pertama di situ pasti disepakati dulu oleh siswa dan gurunya. Terus murid juga dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Pasti mereka ketika HP dikumpul, ketika tidak dikumpul maka handphone akan disita, pasti siswa tersebut merasa tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitoring muridnya. Dan di sini ada restitusi. Restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi di sini itu kita mencari dulu alasannya. Kenapa sih? Contohnya tadi siswa tidak berseragam atau bajunya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah. Jadi pasti ditanya dulu, kenapa tidak berseragam? Terus juga kita bekerja sama, di situ ada berkolaboratif. Kita bekerja sama dengan siswanya, dengan wali murid, menanyakan terkait tentang keadaan siswa tersebut. Oke. Di sini ada
ada hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini kalau hukuman tadi itu tiba-tiba, tidak terencana, sedangkan konsekuensi itu adalah terkait tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Kira-kira soal di sini ada tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi siswa tersebut diberi mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu terkait tentang apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau terlambat itu lari 2 kali keliling lapangan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi mengganti kertas kawannya yang telah dicoret-coret. Itu apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Jadi siswa tersebut itu karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, jadi mengenakan sepatu seharian di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, kita simpan. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Jadi terlambat, lalu lari keliling lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Oke, kita cek jawaban. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Oke, kasih aplaus buat kita semua. Next. Oke. Dari video tadi, jadi kita sebagai seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Oke. Selanjutnya, kalau tadi dari video, silakan boleh diminum Bapak Ibu. Boleh sambil diminum Bapak Ibu. Oke, sambil menikmati es di siang hari, kita kembali lagi. Di sini ada kasus. Kasus yang pertama itu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini peran guru ketika sebagai penghukum. Jadi dihukum hormat pada bendera selama 1 jam. Peran guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi guru tersebut berkata, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi dengan nada memelas yang membuat rasa bersalah terhadap siswa yang melanggar tata tertib terkait tentang tidak memakai atribut saat upacara. Peran yang ketiga itu adalah sebagai teman. Jadi kalau sebagai teman kan kita
bahasanya seperti dekat sesamanya ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Jadi peran sebagai teman itu mengajak dengan bahasa seperti siswa-siswi. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Jadi kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi posisi pemantau itu memberi teguran dan memberi solusi. Next, di sini peran yang terakhir, peran sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira 5 peran posisi kontrol yang pas buat bapak ibu guru di sekolah itu yang mana? Sebagai manajer. Jadi di sini kita mencari tahu alasannya kenapa, lalu memberi kesempatan siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Next, oke. Di sini ada posisi kontrol. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama di sini adalah pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah dengan bahasa yang memelas, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Next. Selanjutnya yaitu sebagai penghukum, seperti yang video tadi. Kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi selalu menghardik siswa terkait tentang pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, sebagai manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ketika mencari tahu alasan kenapa melanggar, terus guru tersebut mencari rencana untuk memperbaiki masalah tersebut. Next. Sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak ibu. Jadi mengajak. Next. Kalau sebagai pemantau, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi posisi kontrol di situ kita ada 5. Jadi posisi yang pas tadi sebagai apa bapak ibu? Sebagai manajer. Next. Nah, di sini tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Di sini terkait tentang konsekuensi yaitu yang sudah disampaikan tadi terkait tentang keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa ada beda antara peraturan kelas atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Next. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Next. Oke, di sini ada keyakinan kelas atau kesepakatan. Kesepakatan itu seperti peraturan. Kira-kira dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadir di kelas tepat waktu, piket dikerjakan ketika akhir KBM, pembiasaan mengaji sebelum KBM, memakai seragam sesuai kebutuhan, saling menghormati dan menghargai perbedaan, dan 5S. Salam, hormat, santun, sapa, dan senyum. Yang terakhir itu adalah haknya dihukum ketika tidak dibutuhkan saat KBM. Kira-kira dari 6 itu mana yang keyakinan kelas, mana yang kesepakatan kelas? Mungkin bisa dibantu. Poin mana yang menyatakan keyakinan kelas? Silakan Pak Angga. Boleh keyakinan yang mana, yang kesepakatan yang mana? Jadi nomor 1 yang kesepakatan nomor
Oke, kasih applause buat Pak Angga. Jadi di sini keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kenapa Pak Angga hadir di kelas tepat waktu itu termasuk dalam keyakinan kelas? Karena yang pertama kita bangun itu biasanya sekolah bangunnya di tempat waktu. Oke, tepat waktu. Jadi tepat waktu itu memang dilaksanakan oleh semua siswa. Jadi seperti yang tadi bersifat universal. Jadi bersifat umum. Jadi baik kelas 10, kelas 11 atau jurusan apapun itu harus hadir tepat waktu. Untuk kesepakatan, mungkin Pak Yus, kalau tadi Pak Angga memilih HP dikumpul ketika tidak menggunakan saat KBM, kalau menurut Pak Yus untuk kesepakatan kelas yang poin nomor berapa? Oke, baik. Kalau menurut saya, untuk kesepakatan kelas itu HP dikumpul ketika tidak dibutuhkan saat Oke, Mas. Nomor 6. Oke. Jadi memang handphone itu dikumpul ketika tidak dibutuhkan saat KBM itu bisa masuk ke dalam kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu yang disepakati oleh satu kelas tersebut. Kalau misalkan keyakinan kelas itu yang disepakati atau yang sudah peraturan itu sudah dalam sekolah atau secara umum. Oke, next. Di sini ada pembentukan kelas, pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal secara umum, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit diingat, bahasanya sedikit tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu disepakati oleh seluruh warga sekolah. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu hanya satu kelas. Next. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog, percakapan antara guru dan siswa yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini namanya segitiga, berarti bentuknya segitiga. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu yang warna hijau, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, mencari tahu alasannya. Yang ketiga, yang warna merah itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi untuk tindak lanjutnya itu seperti apa? Next. Oke, menstabilkan. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Oke, next. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini terdapat kalimat kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Next. Menanyakan keyakinan. Jadi di sini untuk menanyakan keyakinan, apakah keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah salah satu kalimat atau beberapa kalimat terkait tentang menanyakan keyakinan. Oke. Dari beberapa presentasi yang sudah saya atau kita belajar sama-sama, kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari di siang hari ini? Yang pertama kali apa? Budaya positif. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Selain itu yang ketiga ada motivasi. Yang keempat ada yang pertama kali tadi apa? Paradigma baru. Oke, jadi
kegiatan hari ini. Dan kira-kira dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Apakah cukup Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Oke, jadi dari kesimpulan ini, jadi saya ambil kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif itu kita hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Posisi yang terbaik tadi apa? Sebagai manajer. Sehingga menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke. Jadi kesimpulan yang tadi sudah saya sampaikan, boleh saya minta slogannya SMK? Boleh. Oke, SMK? Bisa. SMK? Bisa. Vokasi? Kurang semangat. Kita ulangi lagi. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Vokasi? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan tepuk tangannya untuk kita semua. Oke, terima kasih. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Ramadiana. Tanggapan saya tentang keyakinan kelas adalah setiap kelas mempunyai budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah dan menjadikan teman-teman menjadi lebih tertib, disiplin, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Miatra dari kelas 11 Aksio. Di sini saya akan menyatakan tanggapan saya mengenai keyakinan kelas. Dan untuk di sini bahwasanya keyakinan kelas yang setelah dibuat bersama semoga kedepannya akan berjalan dengan baik dan teman-teman saya bisa mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat bersama. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya sebagai ketua kelas nantinya lebih mudah untuk menjalankan program-program untuk kelas nanti kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Arina Silviati Rohimah. Saya guru bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah 1 Pringsewu. Saya sangat mengapresiasi keyakinan kelas yang dibuat oleh Ibu Filzah Atika Maya Kosala, calon guru penggerak angkatan 11 terkait tentang keyakinan kelas di kelas 11 Aksio. Di sini terdapat banyak perubahan yang telah terjadi setelah terbentuknya keyakinan kelas di kelas tersebut. Siswa menjadi lebih disiplin, siswa lebih nyaman, siswa juga lebih tertib. Kami harap Ibu Filzah Atika Maya Kosala beserta guru-guru yang lain dapat menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.